eh, ini nanti buat yang itu sebenarnya tugas dua kalian, tugas yang kelompok itu tuh sama banget, bukan sama banget sih. Komposisi soalnya nanti bakal sama buat UTS ntar. Jadi komposisi buat UTS ntar itu 20 pilihan dan ada 7 pertanyaan esai dan tiap poinnya itu juga sama. Jadi yang esai ini ada 7 kan. Nah, nanti per poinnya itu ada dapat 10 satu nomornya, 10 per soal. Yang pilihan itu nanti ada 20 soal dan satu soalnya itu nanti 1,5. Jadi ingat-ingat ya. Jadi pilihan di sini juga penting, makanya ini better kalau gue nggak cuma jelasin, tapi kita ngerjain bareng-bareng gitu. Pintar aja, ini masih 28. Oke, kita sambil nunggu ini buat yang nomor 1 dulu ya. Kayak biasa, kalau mau ada yang mau nanya bisa langsung bisa langsung ngomong aja. Nah, ini nomor 1 sebenarnya gampang. Kayaknya paling gampang daripada yang lain-lainnya. Jadi tuh, ini dia ngomongin si Manuki ini dia beli 20 kg kopi seharga 250.000 per kilogram. Nah, setiap kilogramnya itu digunakan untuk membuat 30 botol kecil minuman kopi. Nah, biasanya Manuki ini mendapatkan penghasilan sebesar 15 juta dari hasil penjualan 600 botol. Tapi di bulan ini tuh dia cuma bisa menjual 540 botol minuman kopi harga 13,5 juta. Nah, ini sebenarnya gue belum ngecek apa tugas kalian ya. Itu tugas kalian udah lengkap kok. Tapi kemarin kalau nggak salah ada yang nge-submit 3 kali gitu. Dari siapa sih? Yang kelompok keempat kalau nggak salah. Tapi yaudah itu ntar mungkin gue lihat yang terakhir ya. Siapa sih kelompok yang terakhir itu? Yang ada 4 gitu. Nah, tapi meskipun gue belum lihat jawaban kalian, tapi tahun lalu tuh apa ya? Kan gue juga ngoreksi ya tahun lalu. Nomor 1 ini banyak yang salah gitu ternyata. Dari 7 nomor ini yang meskipun nomor 1 ini gampang, tapi banyak yang salah itu. Karena banyak yang jawab cuma 13,5 juta. Ini banyak banget, hampir setengah lebih jawab 13,5 juta. Akhirnya jawaban yang benar itu 15 juta ya. Karena ini 1,5 jutanya. Kita bahas yang 13,5 juta dulu deh. Jadi penjualan si kopi, botol minuman kopi, itu tuh dia barang akhir. Jadi kita nggak usah ngomongin soal yang 20 kg kopi seharga 250 kg ini. Jangan ya. Karena kemarin juga ada yang bahas soal ini, 250.000 dikali 20 gitu. Ini nggak pakai. Yang dipakai itu adalah barang akhir. Jadi botol minuman kopi. Kan PDB kan cuma ngomong soal penjualan akhir kan. Nah, makanya yang dilihat itu cuma yang botol minuman kopinya doang. Nah, jadi karena yang terjual itu cuma 540 botol, maka dia senilainya 13,5 juta. Nah, ini dihitungnya sebagai konsumsi. Jadi kalau pakai pendekatan yang pengeluaran CIGNX, ini maksudnya ke dalam C. Nah, terus sisa 1,5-nya kemana? Sisa 1,5-nya itu jadi 1,5 itu kan dia nggak terjual kan. Nah, di sini dia ngomong kalau 60 botol minum kopi yang tidak dijual itu masuk ke dalam si inventarisnya. Nah, inventaris ini masuk kalau misal ke dalam CI Gen X, itu masuk ke dalam investasinya, notasi I-nya. Jadi, gitu ya. Jadi, itu kan, itu kalau misal di ManQ, itu ada 3. Itu terdiri dari, jadi itu hasilnya, investasi di I, itu terdiri dari modal kapital untuk meningkatkan produksi, terus terdiri dari penjualan rumah. Ini kalau di Amerika ya, tapi di Indo kayak enggak sih. Penjualan rumah ini cuma dia masuk ke kapital kalau dia di Amerika. Kalau di Indo dia masuknya ke konsumsi ya. Nah, terus yang ketiga itu inventaris. Jadi inventaris ini lebih ngomongin soal apakah sisa dari penjualan barang final itu dimasukkan ke dalam cadangannya yang nanti bakal dijual di masa depan. Nah, itu tetap masuk ke PDB tahun itu. Makanya di tahun ini itu totalnya adalah 15 juta. Di mana 13,5 ditambah 1,5 juta.
gitu ya. Gue belum ngecek punya kalian, tapi ada yang salah. Atau ada yang mau nanya di sini? Nah, suara gue agak kecil. Selain Erin, ada yang ngerasa suara gue agak kecil juga nggak? Juga. Tadi sih Kak, tadi sekarang udah kedengeran kok Kak. Oke. Nah, oke. Ini baru 29 sih ya. Oke, kita lanjut dulu yang kedua. Nah, terus buat yang kedua, ini juga termasuk gampang, tapi banyak banget. Aku juga mager ngitungnya. Dua dan berapa sih? Yang unemployment itu. Nah, 2 dan 5 ini sebenarnya. Yang dua ini, jadi kalian dikasih harga dan kuantitas dari dua barang. Nah, terus kalian disuruh ngitung, ini ada 3 pertanyaan bedain. Disuruh ngitung yang pertama itu PDB nominal, PDB real, dan deflator PDB-nya. Dengan 2017 itu sebagai tahun dasar. Nah, kita itu yang satu dulu ya. Jadi, ini tuh kalau bisa jawabnya juga pakai rumus ya. Karena ya sebenarnya nggak apa-apa kalau misal nominal GDP, real GDP ini kayak nggak usah pakai rumus ini. Tapi kalau bisa yang penting-penting kayak inflasi dan lain sebagainya itu kalau bisa pakai rumusnya. Karena tahun lalu tuh beberapa ada yang nggak pakai rumus dan format jawabannya sama gitu. Gue bingung anjir tuh anak-anak pada saling mencontek atau gimana. Tapi nggak gue kurangi gitu kan. Tapi kalau bisa pakai rumus biar kelihatan bedanya gitu. Nah, jadi ini kalau dari yang nominal dulu ya. Jadi nominal itu ini ada sigmanya sih. Ini rumusnya itu sigma PT kali KT. Berarti harga tahun berjalan dikali quantity tahun berjalan. Yang berarti kalau kita ngitung nominal GDP tahun 2017, itu tinggal dikalikan 1, dikalikan 100, ditambah 2 kali 50. Jadi P kali Q, P kali Q. Dan tahun berjalan. Hasilnya 200. Juga dengan yang 2018. Juga sama. 2 kali 50, tambah 2 kali 50, hasilnya 200. Yang ketiga juga sama. Yang tahun berjalan aja. Nah, yang real, itu kita harus pakai yang tahun dasar. Jadi di sini tahun dasarnya adalah tahun 2017. Yang berarti di sini setiap P-nya itu sama semua. Ini semuanya satu kan. Yang sebelahnya, yang satu itu buat susu. Harga susu itu tetap satu terus. Yang harga madu itu tetap 2 semua. Tapi dikalikan kuantitas yang tahun berjalan. Jadi udah kalau misalnya yang 2019, berarti dia pakai harga tahun 2017 atau satu kali 200 ditambah 2 kali 100. Jadi harga yang tahun 2017 kali 100. Nah, kalau ngitung yang itu udah nominal dan real kan. Nah, di sini kita baru bisa ngitung yang deflator, GDP deflator. Jadi GDP deflator di sini tinggal dibagi antara nominal dibagi real dan dikali 100. Yang lupa dikali 100-nya. Nah, beberapa ada yang lupa gitu. Nah, berarti kalau yang 2017 tinggal ya udah 200 ini nominal dibagi 200 yang real. Dan ini pasti banget kalau dia ngitung GDP yang tahun dasar, maka dia pasti 100 hasilnya. Karena ini base-nya. Nah, yang beda itu kalau yang bukan base, mana dia nominal bagi real kan. Jadi nominal di sini dia 200 bagi 150.
kali 100 ya. Juga sama. 900 bagi 400. Nah, udah. Ini jawabannya nomor 1. Jadi, jawaban nomor 1 ini ada berapa? 3. 3 kali 3, 9. Nah, ini sebenarnya kemarin tuh gue agak bingung cara nilainya. Tapi gue nilainya tuh karena ini 3 kan. Jadi gue bagi, ini berarti masing-masing. Nomor 1 ini 4, 2, 3, nomor 3, hitungnya 3 poin. Jadi 4, 3, 3 gitu. Jadi kalau misal ada salah satu itu gue kurangannya 0,5 gitu misalnya. Misal doang ya. Atau 0,3 gitu. Nah, terus yang nomor 2, ini disuruh ngitung CPI-nya atau IHK buat setiap tahun 2017, 18, sama 19. Nah, ini sebenarnya kalian bebas mau pakai cost of the basket dulu atau enggak. Tapi yang jelas CPI itu rumusnya kayak gini. Jadi yang atas itu namanya cost of the basket-nya. Jadi cost of the basket-nya itu harga tahun berjalan dikali quantity tahun berjalan dibagi dengan harga dan quantity tahun dasar. Ini harga tahun berjalan dan quantity tahun dasar. Q0. Yang ini harga dan quantity tahun dasar. Jadi ya udah, ini kalian biar lebih gampang ya. Sebenarnya bisa pakai kalian hitung cost of the basket. Jadi 200. Ini jadi 1 kali 100 ditambah 2 kali 50. Ini hitungnya sama kayak kalian bisa pakai ya dari sini. 1 kali 100 ditambah 2 kali 50. Yang 2018 itu 2 kali 100 tambah 2 kali 50. Ini PT kali K0 terus. Dan nolnya itu tahun 2017 ya. Nah, terus ngitung CPI-nya itu tinggal dibagi. Jadi kalau ngitung CPI tahun 2018 itu tinggal bagi antara CPI cost of the basket tahun 2018 dibagi cost of the basket tahun 2017. Jadi semua itu dibagi yang P0 kali K0. Which is itu yang di 2017. Jadi ini pembaginya sama semua nih. 200, 200, 200. Yang didapatkan dari cost of the basket 2017. Jadi gampangnya gitu ya kalau CPI. Nah, dari itu yang nomor 2. Nah, yang nomor 3 itu gabungan dari 1 dan 2. Jadi, itu nomor 3, itu sebenarnya GDP deflator, itu ngitungnya sama kayak CPI. Jadi, kalau misal GDP, ya udah berarti GDP tahun berjalan dikurangi GDP tahun sebelumnya dibagi GDP tahun sebelumnya. Begitu juga kalau misal CPI, tinggal CPI tahun berjalan dikurangi CPI tahun sebelumnya dibagi tahun sebelumnya. Intinya sama ya, intinya di sini. Nah, jadi kalau ngitung, berarti kita tinggal ngurangin masing-masing. Dimana kalau GDP tahun, kita ngitung GDP tahun 2018 dulu. Berarti di sini GDP tahun 2018 ini kan 133,3. Dikurangi GDP tahun 2017, tahun sebelumnya. Dibagi tahun 2017 juga. Jadi 133 kurang 100 bagi 100. Dapat segini. Gitu juga kalau 2019, ini sama 68,8. Nah, CPI juga sama. Ini tinggal ini 150 kurangi 100. Di situ 225 kurangin 150. Itu doang ya. Nah, tapi jangan lupa di sini pertanyaannya buat yang nomor 3 itu ada 2 bagian secara langsung. Jadi kalian selain disuruh ngitung, kalian juga disuruh bandingkan hasilnya. Di sini kalian disuruh interpretasi. Kenapa misalkan kenapa deflator yang 18 itu lebih rendah daripada CPI daripada perhitungan CPI tahun 18. Tapi yang tahun 19 itu kebalikannya. GDP-nya yang lebih tinggi daripada CPI. Kebalikan gini. Ini juga harus jawab. Ini berarti kalau nggak salah tahun lalu ini 334 ini.
Jadi kalau ada yang lupa jawab ini gitu, kayak gue kurangin 2 gitu. Dan banyak yang lupa. Jadi hati-hati ya. Karena soal PE ini agak jalan gitu buat yang tahun kemarin. Ada yang kayak dalam satu soal itu dia nggak ngebagi A, B, C, D, tapi langsung dibagi pertanyaan gitu. Misal nomor 3 ini dibagi ada 2 pertanyaan. Tanya 1, tanda tanya 2. Itu harus jawab satu-satu. Kalau nggak, nanti itu kalau sesuai kunci bakal dikurangin gitu. Jadi hati-hati ya buat jawabnya. Nah, ini kenapa tayangan tahun 18 itu dengan perhitungan GDP lebih rendah daripada CPI, dengan yang tahun 2019 itu sebaliknya. Karena di sini CPI itu pakai fixed basket kan. Dan GDP deflator itu pakai change basket. Atau change basket, change basket. Nah, tahun 2018 itu dia lebih rendah GDP-nya daripada CPI karena jumlah barang yang digunakan dalam keranjang itu sama di tahun 2018 dan 2017. Jadi kalau kita lihat di sini, jumlah barang di tahun 2018 dan 2017 itu hampir sama kan. Jumlah barang. Ini, kayak di sini, jumlah barang hampir sama. Nah, karena itu, kelemahannya CPI, kalau kita mereview di bab yang CPI itu kan melebih-lebihkan cost of living kan. Jadi berarti ini hal yang wajar kalau misal CPI-nya itu lebih tinggi daripada GDP deflator karena dia melebih-lebihkan cost of living. Jadi ya dengan harga yang gitu, dengan jumlah barang yang sama, dia nggak melihat tuh perubahan harganya. Dia cuma lihat perubahan jumlah barangnya. Nah, kalau jumlah barangnya sama ya tetap aja CPI-nya bakal lebih tinggi. Which is dia melebihkan cost of living. Nah, tapi di sini CPI kelemahannya adalah selain dia melebih-lebihkan cost of living, di sini kalau misal jumlah barangnya beda, jadi di sini pada tahun 2019 itu jumlah kedua barang yang digunakan itu jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2017. Jadi kalau di sini di tahun 2019 itu jumlah barangnya 200 dan 100 kan. Dan di tahun 2017 itu 100 dan 50. Jadi kayak hampir dua kali lipatnya gitu. Yang 2019 jauh lebih banyak, 2 kali lipatnya dari 2017. Yang berarti kalau kita pakai yang perhitungan GDP deflator dan CPI di sini justru dia nggak bisa melihat perhitungan inflasi dengan lebih baik karena dia nggak melihat perubahan dari basket di sini. Jadi karena dia pakai fixed basket, dia nggak melihat tuh adanya perubahan jumlah barang. Gitu. Karena itu di sini yang harusnya CPI itu hampir selalu lebih tinggi daripada GDP deflator, tapi karena jumlah barangnya itu beda, maka di sini inflasi dari deflator GDP itu jadi lebih tinggi daripada inflasi dari CPI. Gitu ya. Bingung nggak? Tapi jawabnya cuma gini dong, 2 kalimat. Ini masih 31. BTW, oke, karena ini udah, nggak ada yang mau nanya lagi. Jadi kita pindah ke Kahoot dulu ya. Ini gue stop dulu. Mari kita main. Nah, udah kan ya? Ini nggak gue nilai kok. Tapi gue cuma ngasih insentif aja kalau kalian dapat 3 tertinggi, nanti tugas yang pertama, yang dikumpulin minggu depan. Tanggal berapa sih? Tanggal 20-an ya.
Itu kalian nggak usah ngerjain dan otomatis dapat 100. BTW karena tugasnya ada berapa ya? Tugas individu kan ada 2, tugas kelompok nanti ada 2. Jadi setelahnya UTS nanti ada 1 tugas individu dan 1 tugas kelompok. Yang berarti masing-masing tugas itu nilainya bobotnya 5%. Jadi udah, ini kalian bonus 5% gitu kalau kalian bisa dapat 3 yang tertinggi. Nah, saya buka ya, out.it. Ini kayak sambil gue bahas gitu ya. Jadi nggak usah pakai nama asli, nggak apa-apa ya. Kalau kalian mau menyembunyikan gitu. Karena gue nggak nilai. Tapi ntar kalau misal kalian dapat 3 juara gitu, bisa kayak bisa ngaku ya. Hai. Ini berisik deh. Yuk, yuk. Baru 13. Bangke. Siapa tuh pakai kisah gitu. Yuk, 10 lagi. 9 nih. Yes. Ayo 5 lagi. Yuk, 4, 3, 2, 1. Mulai 503 ya. Salah kuis. Kalian kuis apa aja sih? Nggak, ini bukan kuis ya. Ini kayak game biasa kok. Gue nggak nilai soalnya. Yuk, 3 lagi.
Ini masih ada yang baru masuk. Yuk, berapa ini? 4 lagi berarti. Ya, ada yang keluar lagi. Oke guys. Mulai 17.05 ya. Ya udah, kalau nggak nambah lagi. Atau gue start aja ya? Ada yang masih coba ngebuka nggak? Oke, gue mulai ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Wait, ini udah full screen ini. Oke, 3, 2, 1. Mana yang lebih merujuk ke mikro daripada makro? Anjir, cepet banget. Ini 30 detik ya waktunya. 15, 14, 13, 12, 11, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Iya. Nah, oke. Jadi ini tuh beda mikro dan makro. Ya, ada yang baru masuk. Ya udah. Beda mikro dan makro itu, kalau yang mikro itu kayak biasa kan, kalian cuma ngomongin soal dua sektor, yang berarti perusahaan dan perusahaan dan rumah tangga. Nah, kalau makro, kalian ada dua peran lagi, yaitu perannya dari pemerintah dan peran dari luar negeri, berarti 4 sektor. Nah, jadi kalau soal makro, kalau yang A ini masih kelihatan nggak ya? Kelihatan, Kak. Ya, yang A ini dia satu negara itu lebih tinggi daripada negara lain kan. Ngomongin tentang negara dan ngomongin tentang harga atau tentang price atau tentang inflasi. Nah, berarti ya dia ngomongin soal makro. Kalau yang C, ini ngomongin mengapa produksi dan pendapatan meningkat di satu periode, namun tidak di periode lainnya. Berarti ini ngomongin soal produksi kan. Produksi berarti kalau kita ngomongin produksi dan pendapatan, ya ini agak rancu dikit sih sebenarnya. Ini bisa masuk ke industri sebenarnya. Tapi kalau arti GDP secara asli kan tentang produksi kan. Ukur produksi dalam suatu negara di suatu periode tertentu. Nah, ini tetap masuk ke ekonomi makro ya. Nah, yang D itu ngomongin tentang PDB. Berarti ada 3 indikator makro, yaitu
kayak yang dibilang Bapak kemarin, yang penting itu ngomongin soal PDB, inflasi, dan apa sih kemarin? Tenaga kerja ya kalau nggak salah. Nah, itu semuanya indikator dari makro. Jadi yang benar itu yang B ya. Kalau yang B ini tentang mikro, ngomongin tentang industri. Yang C ini kayaknya jebakan. Dia mau nanya? Oke, go next. Apa tuh? Ngegas banget anjir namanya. Oke, next. Pernyataan tentang PDB yang benar. Ini 1 menit ya, jadi santai aja. Sekap anjir udah jawab. 25 detik. 22, 21, 20. Ini ada berapa sih yang ikut? Ada 28 ya answernya? Oh iya. 29. Oke. Wow. Banyak yang jawab deh ya. Oke. Jadi tuh kita bahas satu-satu ya. Kalau yang A, ini ditanya yang benar ya. Jadi kalau yang A itu dia ngomong PDB mengukur 2 hal sekaligus. Total pendapatan setiap orang dalam ekonomi dan tingkat pengangguran. Nah ini salah ya. Yang salah tingkat penganggurannya. Kalau ini benar berarti yang benar tuh total pendapatan setiap orang dalam ekonomian dan total pengeluaran. Jadi pendapatan sama dengan pengeluaran itu PDB. Jangan kebalik ya. Ini jebakannya. Penganggurannya itu jadi jebakan. Terusnya ini pengeluaran. Kalau mau ini benar. Nah yang B, hmm, yang B uang secara kontinu mengalir dari rumah tangga ke pemerintah, lalu kembali lagi ke rumah tangga. Dan PDB mengukur aliran uang tersebut. Nah, sebenarnya yang salah itu PDB itu nggak ukur alirannya ya. Apa ya? Ya secara kalau lihat PDB yang 2 sektor, mana ya? Gue bisa share. Tapi gue harus close share screen ya. Nggak bisa deh. Kalau PDB yang 2 sektor, kan ada jalurnya tuh. Ada alurnya dari rumah tangga ke pemerintah, pemerintah ke rumah tangga. Kalau misalkan dari eh sorry, ini jelas salah ya. Gue kira tadi rumah tangga ke individu. Ini jelas salah ya. Kalau rumah tangga ke pemerintah itu alirannya cuma berbentuk pajak. PDB itu nggak ukur itu. PDB itu kalau ini benar, ini dari rumah tangga ke individu. Dari rumah tangga ke individu ada kalau pendekatan keluaran itu ada pendekatan bahkan itu ada RUIP, interest rate, wage, profit, dan satu lagi lupa. Nah itu kalau itu benar. Itu ngitung PDB berdasarkan pendekatan pendapatan. Tapi kalau rumah tangga ke pemerintah itu kalau kalian lihat, ini bisa kalian lihat lagi ya, harus dari yang 2 sektor, harus dari yang 4 sektor, itu dari rumah tangga ke pemerintah, cuma berbentuk pajak, dan jadi rumah tangga bayar pajak ke pemerintah, dan pemerintah ngasih, apa sih namanya, ngasih pelayanan sosial apa gitu, gue lupa. Ini pokoknya salah ya. Nah yang benar itu yang C. Nah ini baru ngomongin soal seperti PDB untuk perekonomian suatu negara adalah seperti pendapatan rumah tangga untuk sebuah rumah tangga. Nah ini berarti dia ngomongin pendapatannya. Berarti ini pakai pendekatan pendapatan, pakai RWIP tadi. Atau bisa juga kalau di sini benar itu
pakai pendekatan yang pengeluaran atau yang C gen X. Itu juga benar. Atau pendekatan yang produksi, P kali T, P kali Q, juga benar. Ini ada 3 pendekatan PDB. Dan itu harus ngitung, salah satu aja itu udah benar. Dan ini adalah pendekatan yang pendekatan. Gitu ya. Oke, go next. Oke, bentar lagi. Next. Dalam diagram circular flow, ini semenit ya? Ini santai ya? Kayak nggak usah cepet-cepet. Ini soalnya di ujian juga nggak disuruhnya cepet. Nggak disuruhnya cepet, tapi yang penting bener aja. Ya, 20 detik. Tujuh, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, akhirnya lebih banyak yang benar. Nah, jadi nih, kalau ngomongin soal pendapatan dan pola pengeluaran, itu berarti konsepnya adalah pendapatan dari misalkan gini, dalam suatu transaksi, misalkan gue sebagai pembeli itu mau beli baju di suatu toko. Nah, berarti gue sebagai pembeli itu ngebayar 100.000 misalkan buat baju itu. Nah, toko itu dapat 100.000 juga kan. Nah, dari gue sebagai pembeli itu gue ngeluarin namanya konsumsi, yang berarti itu masuk ke C dalam pendekatan yang pengeluaran. Kalau si penjualnya, si tokonya itu dapat yang namanya profit sebagai hasil dari penjualan yang gue beli tadi. Jadi penjual dapat 100.000 dalam bentuk profit dan masuk ke dalam GDP. Yang pembelinya itu ngeluarin konsumsi sebesar 100.000 yang masuk ke dalam C dalam pendekatan pengeluaran GDP. Nah, itu yang namanya nanti circular flow yang harus sama. Jadi harus pendapatan harus sama dengan pengeluaran. Kenapa yang C kok pada jawab ini? Adalah sama hanya ketika $1 yang dibelanjakan untuk membeli barang sama dengan yang dibelanjakan untuk membeli jasa. Nggak gitu ya. Ini kan yang satu ngomongin ketika $1 yang dibelanjakan, berarti itu $1 yang dibelanjakan masuk ke C misalkan, dibelanjakan masuk ke C, sama dengan yang dibelanjakan untuk membeli jasa. Nah, itu sama-sama belanja, jadi sama-sama pengeluaran semuanya, nggak ada pendapatannya. Jadi yang C itu jebakannya di situ ya, hati-hati. Jadi yang sama yang C itu istilahnya lu nyamain antara pengeluaran dan pengeluaran. Harusnya ini ada pendapatannya baru bisa benar yang C. Yang mana ya? Oke, lanjut. Kalau bener terus sih, emang ada kuncinya? Oh, BNB itu dulu. Ya ini sorry kecil ya. Jadi ini susu yang diproduksi oleh petani Pengalengan adalah barang antara atau intermediary goods untuk produksi coklat Silver King. Nah, petani itu menjual susu dengan harga $10 per liter. Jika mereka menghasilkan 500 liter susu, tetapi hanya terjual 450 liter, berapa besarnya PDB? Kelihatan ya? Oh, ini nggak cukup itu dibuat soal. Tapi ini lama kan 2 menit.
setengah menit lagi. Masih ada berapa? 5 orang yang belum jawab. Nah, oke. Ini jawabannya A ya. Jadi tuh, anjir soalnya hilang. Nah, ini ya. Jadi, oke, kita balik lagi. Jadi PDB itu adalah $500 karena 50 liter susu yang tidak dijual sekarang adalah barang final, bukan barang antar lagi. Jadi dari sini soalnya itu dia ngomongin yang nggak terjual itu adalah 50 liter. Nah, 50 liter itu merupakan barang final. Jadi si 450 liter ini tuh masih barang intermediary yang dia jual. Jadi nggak masuk ke dalam BDB. Yang masuk ke dalam BDB itu adalah 50 liter sisanya yang nggak terjual dan itu nanti bakal jadi barang final. Jadi 50 liter itu dikali dengan $10. Berarti PDB-nya adalah $500. Ya, $500 barang akhirnya. Nah, yang ini nggak nol ya. Sebenarnya ini soalnya agak sedikit aneh gitu sih. Tapi kuncinya tetap A ya. Ini kunci dari dosen-dosen. Dan emang harusnya harus ada ngomongin itu kalau 50 liternya itu bakal jadi barang final gitu. Ada lanjutannya. Ini soalnya kayak sialan gitu. Oke. Ini tetap A ya jawabannya. Yang C jelas salah. Yuk, semakin menyalip. Kejar dong itu BNB-nya. Ini next ya. Aduh, ini juga nggak kelihatan. Oh lah. Siapa sih yang selalu jawab pertama itu? Jadi. Yuk, 1,5 menit. Masih lama sih. Intinya dia ngomong sih, kenapa tingkat harga itu bisa berbeda dari yang dulu ke sekarang. Ini agak tricky ya soalnya. Kurang 2. Oke, 3, 2, 1. Oh ya, ini oke benar semua. Terus jelasin nggak ya? Intinya di sini, kalau kita lihat soalnya, dia ngomongin si George Best ini dia tahun 68, pendapatannya $240. Nah, terus seorang pemain bola yang terbaik sekarang itu memperoleh pendapatan 500 kali dari si George Best itu.
Tapi tingkat harga juga telah naik sejak tahun 68. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa ya ini yang D ini artinya nggak bisa disimpulkan, tidak dapat disimpulkan apapun intinya, karena nggak ada informasi tambahan berapa peningkatan harga yang terjadi. Kalau misalnya ada, misalkan si inflasinya itu ada, kalau inflasinya 5%, itu baru bisa dihitung. Kalau enggak ya nggak bisa, berarti itu nggak bisa disimpulkan hasilnya. Oke, next. Bisa jawab. Oke. Pada saat ia akan naik, rumah tangga pada umumnya, ini semenit ya, sampai. Oh, 25 detik. Puluh 9. Ya, ini gampang ya. Masih ada yang salah ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Intinya kalau ia akan naik, artinya inflasi naik kan. Ya kalau inflasi naik, ya ini common sense, yang berarti standar hidupnya juga naik. Yang berarti dia harus mengeluarkan lebih banyak untuk mencapai atau mempertahankan standar hidupnya itu. Oke. Betul, ini nanti kayaknya ada Pak Prof. Yono deh. Tapi nggak tahu deh, ntar aja. Jadi kalau kalian misalnya ada yang mau nanya lagi, bisa langsung ke Profnya. Manakah hal berikut yang diukur dari tingkat peningkatan real, PDB real? Nah, ini. Woi, baca dulu lah. Pasti langsung bisa jawab tuh. Ini gampang kok tapi. 654 satu. Hmm, Bang ya ya. Jadi tuh kalau ngomongin soal PDB real, maka yang kita hitung juga harus ada yang realnya. Jadi produktivitas itu bisa dihitung dari PDB, tapi PDB-nya dari nominal. Jadi produktivitas itu kan J per P kan, output per worker. Jadi kalau udah PDB real, maka kita nggak bisa aslinya ngitung buat produktivitas, kecuali kalau misal ada uh, asumsi adanya inflasi. Tapi tetap aja sih, tetap nggak bisa diukur dari PDB real. Dan itu juga hmm, oke, sebenarnya standar hidup itu bisa diukur pakai PDB real, tapi karena nggak sih, nggak, standar hidup itu pakai cost of living ya, yang berarti itu pakai CPI, inflasi. Yang benar ah. Nah, ini ribet, ini itu, gue kasih 4 menit.
Masih lama kok, santai. Masih 3 menit. Iya, masih 2 menit. Kayaknya kelamaan ya. Ntar kalau answer-nya udah 27 atau 28 ya, gue skip aja biar lebih cepat. Sorry, lupa. Nah, oke. Jadi yang benar yang B ya. Ini kalau dihitung tuh, ini ribet banget. Jadi produktivitas itu dihitungnya Y per P kan, output per worker. Yang berarti kalau kita ngitung, bisa nggak sih? Gue share-nya yang lain dulu. Ini negara A ya. Ini tuh dia output per workeran. Produktivitas itu Y per P. Yang berarti ngitungnya itu 128.000 dibagi dengan berapa tadi? Ini gimana sih? Ya. Nah, berapa tuh? 128.000, ini bisa nih. 128.000 bagi 800 kan. Yang satunya itu 270.000 dibagi 1.800. Nah, nanti buat PDB yang realnya itu 128.000 dibagi total penduduk yang 1.000. Yang B itu 270 dibagi total penduduknya 2.000. Ya, nanti ketemu hasilnya
itu ntar produktivitasnya yang A dan PDB realnya yang A itu tetap lebih rendah daripada yang B. Sorry ya, gue lagi hilang gitu, jadi bingung. Ntar kuncinya gue kasih ke pilgannya aja, di bawah pilgan. Oke lanjut. Ini sambil azan. Ini gampang ya. Jadi setengah menit. Tiga, dua, satu. Ya, benar semuanya. Jadi modal manusia kan ada 4 kan produktivitas. Kapital per labor, A per L, modal manusia bekerja, dan N per L. Dan satu lagi itu A, analogical knowledge. Dan berarti ini karena ada semua, berarti semua jawaban benar. Oke lanjut. Ya, lelah kuis, semangat lelah kuis. Mereka dari pernyataan berikut yang tidak tepat. Ya, masih 40 detik kok. Bentar. Ya, 15 detik. Tiga, dua, satu. Ya, oke, pintar ya. Jadi, kenapa yang B? Karena yang benar itu, kalau supply dari loanable funds, dari kurva loanable funds, itu adalah pihak yang menabung atau mendepositkan uangnya. Jadi kita menabung ke dalam bank, itu kita masuk ke supply. Berarti supply meningkat kalau kita lagi menabung. Nah, si yang meminjam uang itu adalah yang masuk ke demand-nya. Jadi demand itu mereka yang masyarakat yang meminjam uang ke bank, bukan ke bank sih, bukan ke bank doang, tapi ke institusi keuangan. Jadi yang ini salah ya. Ini harusnya pihak yang menabung uang, bukan meminjam. Ini 8 jam D. Saat Bulan memberi peralatan publiknya, Bulan tengah melakukan investasi modal. Ya, ini benar ya. Karena kalau investasi modal yang I dalam CIGNX itu kalau kita membeli menginvestasikan modal untuk meningkatkan output, yang tujuannya untuk meningkatkan output, berarti itu masuk ke dalam investasi. Jadi di sini kan dia beli peralatan untuk pabriknya, berarti dia melakukan investasi modal. Ini bakal salah kalau misal dia misalkan dia membeli saham, terus dia ngomong bulan tengah melakukan investasi. Nah itu salah ya, karena saham itu bukan merupakan investasi, bukan masuk ke investasi dalam CIGNX. Gitu ya. Jadi ini benar maksudnya, yang D. Yuk, kayaknya ntar tempat orang deh yang gue kasih. Dalam pasar keuangan, pernyataan yang benar adalah ya ini lama ya. Kayak gue sih 1,5 menit gitu.
Ini kayaknya udah 27. Ada yang belum? 5, 4, 3, 2, 1. 8. Oh, kayaknya masih ada. Oke lah, tanggung 10 detik. Ini kalau gue skip, nilainya tetap masuk nggak sih? Gue lupa deh. Gue bisa masuk deh. Iya, yang benar yang dia. Yang B ini jebakan. Diversifikasi itu dia nggak selalu mengurangi resiko pasar. Nah ya tergantung pasarnya itu apa. Kalau saham ya ya udah gitu sama aja. Anjir sampai ada on fire-nya. Pelan-pelan cuy. Nah, tabungan nasional sama dengan ini perekonomian tertutup ya. Yang gitu. Iya, yang benar semuanya. Jadi kalau dalam perekonomian tertutup, bentar, apa aja ya? Y sama dengan CIG X, CIG kan. Terus habis itu CI itu sama dengan Y min C min G. Ini kan S juga sama dengan Y min C min G. Nah yang berarti ini ada asumsi tertentu ya, nggak usah gue jelasin lagi. Intinya nanti S sama dengan I. Yang berarti tabungan itu sama dengan investasi. Berarti yang A bener ya. Coba lagi. Nah kalau si S ini, S Y min C min G itu buat tambahin apa namanya, pajak T, Y min T min C plus T min G. Nah si Y min T min C itu jadi tabungan pribadi atau ini jelek banget tabungan pribadi apa sih? Ini T min G public saving ya. Ini tabungan ini private saving ya, Bang. Ya, ini private saving, ini public saving. Jadi, dan S ini sama adalah tabungan nasional. Dan tabungan nasional adalah sama dengan tabungan pribadi, private saving tambah public saving. Berarti yang C benar. Nah, yang B itu pendapatan dikurangi jumlah konsumsi dan pembelian pemerintah. Nah, ya ini benar juga. Ini pendapatan kan. Dikurangi jumlah konsumsi dan pembelian pemerintah. Nah, ini maksudnya. Pendapatan dikurangi konsumsi dan pembelian pemerintah. Ini S. Yang B benar juga. Jadi semuanya benar. Nah, kita next. Nah, ini gampang ya. Jadi setengah menit dong. 2019. Tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua. Ya, yang benar bukan dua-duanya. Kenapa ada yang jawab yang C? Ini jadi yang Karan itu dia itu IRT, ibu rumah tangga. Ya, terus si Tina-nya itu mahasiswa. Yang berarti ya kalau ibu rumah tangga dia ini masuk ke dalam employment. Intinya mereka yang nggak masuk ke dalam angkatan kerja adalah mereka yang ibu rumah tangga. Habis itu mereka yang sudah tidak berumur di atas di bawah
15 tahun dan di atas 64 tahun, dan juga mereka yang masih mahasiswa atau mereka yang masih bersekolah. Jadi dua-duanya yang mereka nggak masuk ke dalam angkatan kerja. Berarti ini kan yang kan siapakah yang akan digolongkan ke dalam angkatan kerja? Ya ini nggak ada dua-duanya. Oke, benar deh. Ini keren, masih bertahan semua. Nah, ini masih unemployment. Kalau gue kasih 1,5 menit, ini gampang kok. Ya, 60 detik. Ini kalau udah 30 detik, gue skip ya. Jadi waktunya kurang 10 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, ini friksional ya. Jadi kalau misal penganggurannya itu pengangguran yang jadi friksional itu terdiri dari mereka yang masih uh, dalam jangka pendek. Jadi mahasiswa yang masih mau memperoleh, yang harus menanti lebih lama. Habis itu ada juga ibu rumah tangga yang awalnya dia nge-pause kerjanya, habis itu memulai lagi, itu masuk ke friksional. Jadinya dia nganggur, tapi cuma dalam jangka pendek. Ini gitu. Kalau yang struktural itu dalam jangka panjang. Dia masih tetap. Yuk, bisa. Mana di antara punya tersebut, atau tukar. Ini gampang aja, kenapa 1 menit lagi? Yuk. Sampai 20 detik deh. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yuk, 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 yuk. 28, ada 28. Ya udah gue sih. Ya yang benar ini ya. Jadi kalau tukar ya istilahnya gampangnya dia untuk menukarkan pertukaran atau transaksi barang. Jadi kalau di sini uh, dia ada transaksi si seseorang ini si A dia bayar double latte dan si B sebagai penjual dia menerima transaksi menukarkan uangnya dengan double latte ini. Nah, lanjut aja. Iya, mulai berubah tapi kedua ketiga kurang 4 lagi. 16, 17, 18, 19. Oh, harusnya yang A dan B tadi gue jelasin juga ya. Gue lupa. Iya. 5, 4, 3, 2, 1. Ini kenapa double?
Ya, ini yang B ya? Enggak, ini yang B benar. Jadi yang B ini nggak bisa jawab semua yang salah. Dia bisa. Ya, kalau aset finansial berarti dia sebagai penyimpan. Jadi finansial ini bisa dalam bentuk saham, bisa dalam bentuk deposit, bisa dalam bentuk saving biasa. Nah, itu semuanya berarti sebagai alat store of value. Udah, dia nggak berubah lagi. Next. Ya, ini 8.000 ya. Jadi rumusnya tuh MS sama dengan apa sih? MS sama dengan di initial reserve. Ini harusnya ada tambahannya sih. Jadi 1.000 kali 1 per 12,5%. Jadi 8.000. Gue cepetin ya. Ini di listing naik. Kita belum bahas itu soalnya. Dan ternyata ini dari jam 17.50. Oh, udah banyak. 25. Ya, berarti sampai detik 30 ya. Berarti tinggal 10 detik lagi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yuk. Udah nggak ada yang nambah. Oke. Ini A ya jawabannya. Jadi kalau misal JOB-nya naik, uh, itu ketika ada beberapa kebijakan yang pertama, kalau misal Bank Sentral itu membeli obligasi yang ada di masyarakat. Jadi obligasi yang ada di masyarakat, uh, obligasi itu kan dalam bentuk surat kan, yang berarti nggak ada duitnya. Kalau pemerintah membeli si obligasi itu, maka akan terdapat jumlah uang yang uh, meningkat di masyarakat. Jadi obligasi ditukar dengan uang, surat ditukar dengan uang. Jadi masyarakat uangnya bertambah. Nah, si reserve ratio itu kayak rumusnya, reserve ratio itu semakin kecil reserve ratio-nya, maka si JOB-nya akan semakin tinggi karena dengan reserve ratio yang semakin kecil itu money supply-nya dari setiap bank, salurannya dari setiap bank itu akan semakin bertambah. Jadi yang benar jawabannya
Nih, kalau bisa jangan dihafalin ya, di logika ini. Oke. Anjir, kilometer. Jika diasumsikan Y dan V adalah konstan, dan M meningkat 2 kali lipat, persamaan kuantitas uang menyeratkan bahwa tingkat harga akan M-nya meningkat 2 kali lipat ya. Ini rumusnya Irving. Jadi MPPT. Berarti kalau misal Y dan V konstan, berarti tinggal M, V, PY, bukan T. Jadi M kali V sama dengan M kali V sama dengan P kali Y. Jadi kalau MV-nya itu konstan, sorry, apa tadi yang konstan? Yang konstan itu Y dan V. Terus M-nya naik 2. Jadi otomatis yang kanan juga naik 2. Berarti P-nya, tingkat harga itu akan naik 2 kali. Oke. Next, terakhir. Suatu negara mengalami deflasi. Ini masih sebenarnya. Ya, 15 detik. Oke. Ya, yang benar realnya lebih besar ya daripada nominal. Karena di sini kita ngomongin inflasi dulu ya. Inflasi itu kan ini kayak sama kayak tahun lalu deh. Banyak juga yang jawab A. Kalau misalnya inflasi itu kan ngomongin soal nominal itu lebih besar. Kalau misalnya terdapat inflasi, maka nominal itu lebih besar daripada real. Karena si nominal itu adalah perkalian dari si real ini. Jadi kalau misal nggak ada inflasi atau dia mengalami deflasi, justru dia minus deflasinya, maka si realnya sekarang yang lebih besar daripada nominal. Gitu, maksudnya kalau real, tingkat bunga real itu sama dengan inflasi min tingkat bunga nominal. Jadi tinggal bolak-balik. Oke. Okay. Nah, itu siapa aja tuh? Ya termasuk gas dan si bas itu deh. Yuk, BNB itu demen siapa? Halo. Putu kak gue. Tuh, Radil ya. Yang high? Yang high siapa?
Kalian deh, yang 3 dan 4 dan 5 tadi siapa ya? Jadi 3. Siapa di ghosting? Ya, Hai dan di ghosting. Yuk, yuk. Yuk, kita harus bahas yang itu. Dan gas dan Simbas ini 4 dan 5 siapa? Oke, oke, tinggal si Hai sama siapa tadi? Itu gue kak yang ketiga. Belum Kayak ada. Dinda. Dinda, oke. Yang 4 siapa? Kenapa? Enggak, Yang keempat gue, Kak. Salsa. Sabila ya? Iya. Oke, mari kita stop dan lanjut. Apa bilang? Nah, ini kita lanjut nomor 3 ya. Itu ini kayaknya waktunya nggak cukup deh. Ini maksimal 18.30 deh. Nah, jadi kalau nomor 3 ini pemerintah Indonesia itu mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mendorong investasi domestik dan asing. Nah, menurut kalian itu apakah kebijakan promosi investasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi? Nah, ini pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua, kenapa pertumbuhan ekonomi di banyak negara maju itu yang telah berinvestasi lebih banyak masa lalu dibandingkan negara berkembang itu semakin melambat? Nah, ini karena dua pertanyaan, masing-masing bobotnya sama, berarti 5-5. Nah, yang pertama, kalian suruh jelasin bukan kenapa, apakah kebijakan investasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita? Jadi jawabannya aslinya iya ya. Iya, dapat meningkatkan, ini kayaknya agak salah deh banyaknya. Artinya, kalimat pertamanya iya, promosi investasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena kebijakan investasi itu mendorong investasi. Ya, jelas. Kayak misalnya investment tax credit. Yang intinya mereka dia itu dapat mengakumulasi kapital. Sehingga kapital yang terakumulasi itu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara dalam jangka panjang. Jadi channelingnya itu kalau misal karena si KPR itu adalah salah satu dari indikator produktivitas, pertambahan kapital per labor itu akan meningkatkan produktivitas. Nah, karena produktivitas itu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka dapat berujung perekonomian yang semakin membaik. Ini gitu. Nah, terus yang kedua, pertanyaannya kenapa pertumbuhan ekonomi di negara maju itu semakin melambat daripada negara berkembang? Nah, ini kalau nggak salah tahun lalu itu banyak yang salah, karena mereka jawabnya itu bukan diminishing marginal return of capital, tapi lebih karena catch up effect. Gue nggak tahu ya, ini tugas kalian jawabnya yang mana. Tapi kalau kalian jawabnya catch up effect itu salah ya, bukan catch up effect, tapi lebih karena diminishing marginal return. Jadi pertanyaan kan, kenapa negara maju itu lebih lambat? Ya, karena adanya si diminishing marginal return ini. Jadi semakin pertambahan kapital yang semakin tinggi, itu akan membuat produktivitas pekerjaannya akan semakin mengecil, semakin ya diminishing ya. Nah, sedangkan kalau si catch up itu kebalikannya. Catch up itu kalau misalnya pertanyaannya kenapa negara berkembang itu dapat mengejar negara maju, itu jawabannya catch up, effect. Tapi kalau ini pertanyaannya kenapa negara maju itu melambat, jawabannya diminishing. Jadi yang kembali ya logikanya. Ini nggak wajib gambarnya, tapi ya ini buat memperjelas saja. Tapi ini nggak ada kata gambar kan. Jadi kalau nggak ada kata gambar ya udah kayak nggak usah, nggak apa-apa gitu. Yang mana ya?
Terus yang nomor 4, nah ini baru kalian disuruh pakai grafik. Dengan mempergunakan grafik untuk pasar vulnerable funds, tunjukkan dan jelaskan apa yang terjadi pada tingkat bunga investasi apabila pemerintah melakukan perubahan kebijakan anggaran dari anggaran defisit menjadi anggaran surplus. Jadi ini agak yang aneh soalnya. Kemarin tuh ada beberapa anak yang kejebak jawabnya kebijakannya anggaran defisit, bukan anggaran surplus. Ini intinya apabila pemerintah menerapkan anggaran surplus, bukan defisit ya. Nah intinya kalian gambar grafiknya kayak gini. Gambar grafiknya dulu dalam keseimbangan, misalkan S0 dan D. Nah terus itu baru dijelasin. Seperti yang ditunjukkan pada grafik di bawah, perekonomian itu mulainya di titik 0 kan, equilibrium 0. Dan bunganya R0, terus kuantitas saving dan investasinya itu juga berada pada titik 0. Kalau pemerintah memperoleh surplus, berarti surplus itu tabungannya itu lebih banyak kan, si national savingnya itu lebih banyak. Berarti kalau tabungan lebih banyak itu akan berpengaruh ke supply loan funds. Nah, berpengaruh supply-nya gimana? Berpengaruhnya itu karena tabungannya bertambah banyak, berarti kurva penawaran itu semakin meningkat. Kurva penawaran akan bergeser ke kanan. Berarti dia bergeser dari S0 ke S1. Bergeser ke kanan. Karena ada peningkatan saving. Nah, habis itu baru dijelasin dampaknya. Dampak terhadap tingkat bunga dan investasi. Nah, berarti selain kalian ngejelasin dia itu bergeser kemana, kalian harus ngejelasin dampaknya juga. Nah, pergeseran kurvanya ke kanan itu akan menyebabkan equilibrium baru di S1. Berarti tingkat bunganya akan lebih rendah dan si quantity of loan funds-nya akan semakin tinggi. Jadi kebalikan, hari yang turun, yang naik. Simpelnya gitu. Ini yang kalimat terakhir jadi kesimpulan gitu sih. Jika pemerintah berhasil mengalami surplus, harinya turun dari S1 ke S2, dan investasinya akan meningkat dari Q1 ke Q2. Ya. Jangan lupa kalau disuruh grafik, harus pakai grafik. Ya ini gampang. Yang 4, tinggal contek PPT aja. Nah, oh ya BTW, tata tertibnya itu ada di tata tertib nggak ya? Itu intinya open book ya. Jadi kalian boleh nyari di internet juga. Yang penting jangan kopas gitu loh. Ada nanti di UTS-nya itu ada tulisan open book dan ada peraturan lebih lanjut dari situ. Nah, yang nomor 5, ini ada 2. Ini banyak. Ininya kalian disuruh ngitung nggak? Ini udah ada. Ini sebenarnya A, B, C, D ini gue yang nambahin. Aslinya tuh kosong-kosong semua gitu. Tapi gue namain A, B, C, D. Dan kalau misal ada pertanyaan gini lagi, jawabannya jangan langsung di kotaknya doang kayak gini ya. Jangan langsung kayak gini. Tapi kalau bisa ada caranya. Ya. Nah, berarti ini kita bahas satu-satu ya. Intinya buat melengkapi semua ini di tabel yang ini, itu ada 3 rumus yang penting. Pertama, LFPR atau Labor Force Participation Rate itu sama dengan labor force per working age population. Nah, kalau dari sini labor force ya labor force. Nah, ada population ini maksudnya working age population ya. Jadi jangan bingung di sini. Nah, berarti yang pertama buat yang jawab yang A ini, kalau kita mau nyari adult population dari yang Prancis, maka kita tinggal kita nyari working age population-nya. Berarti dia dapat dari si LFR ini. LFR sama dengan LF bagi working age population. Tinggal disubstitusi. Yang berarti ini nanti working age population-nya itu 26.870 dibagi 57,41%. Jangan lupa ini persennya diganti 0 ya. 0,0. Jadi ntar jangan lupa persennya. Karena ntar kalau bukan persen, ntar harusnya komanya bakal hilang gitu. Kemarin ada yang kayak gitu soalnya.
terjadi 468 doang. Jadi ini 26870 dibagi dengan 0,5741. Bukan 57,41. Lihat di sini. Nah, terus yang B, yang labor force. Ini nanya labor force yang Jepang. Labor force itu tinggal jumlah antara unemployed dan employed. Di sini kebetulan udah gampang. Employee-nya udah diketahui, unemployed-nya udah diketahui. Jadi tinggal jumlah aja di antara dua ini. 62, 510 tambah 3.500. Berarti 66, 010. Yang C, ini sekarang nanya employee. Berarti kalau nanya employee, tinggal di substitusi. Tinggal LF, labor force, dikurangin unemployed. Berarti 26870 kurangin 2577. Jadi 242, 293. Ini jangan lupa dia negara mana ya. Jadi kalau NC, berarti kalian kuranginnya ya labor force Prancis, kurangin unemployed-nya Prancis. Jangan pakai labor force-nya Jepang ya. Artinya di situ. Yang kebetulan nggak gue tulis sih, malah gitu. Harusnya better ditulis employee Prancis atau employee Jepang gitu. Nah, terus yang D, ini yang paling ribet daripada lainnya. Yang D ini disuruh nyari employee, tapi unemployed-nya itu nggak ada. Yang ada cuma labor force. Ya, berarti kalian harus nyari unemployed dulu, baru bisa ketemu si employee. Cara nyari unemployed-nya gimana? Jadi kita lihat rumusnya, tinggal bolak-balik. Unemployed di sini, ini cara nyarinya itu dari urate. Jadi unemployment rate itu sama dengan unemployed dibagi labor force. Berarti kalau si D ini, berarti unemployed ini 9,69 ini dibagi dengan labor force. Dikali. Jadi 9,69 dikali 39,591. Nah, ini jangan lupa persen ya. Jadi ini ngaliinnya 0,0969 dikali 39,351. Coba kalau persen harus dibagi per 100. Nah, berarti ketemu unemployed-nya berapa? 3836,38. Employee yang berarti tinggal dikurangin. Berarti si LF dikurangin dengan unemployed. 3836. Ini bulatinnya ke bawah ya. Karena kalau manusia itu nggak bisa dibulatin ke atas. Jadi better bulatin ke bawah. Meskipun ini di atas 0,5. Sekarang 3836,6 gitu. Bulatinnya ke bawah aja. Tetap 3836. Ya meskipun nggak gue salahin juga sih kalau kalian bulatinnya salah gitu. Nah, ini ketemu unemployed-nya segini, 35795. Nah, unemployed yang tetap 3836. Udah ketemu juga sekalian. Terus yang F, disuruh nyari nih, unemployment rate dari Jepang. Kalian tahu unemployment rate itu persentase yang unemployed dibagi dengan labor force. Berarti 3.500 dibagi dengan si B. Si B udah ketemu kan? Ini, 66,010. Ya, itu dibagi. Terus si G, unemployment rate. Mana nih? Nih, G. Kita apalin ya? GHI. Ini G. Kita nyari yang 9,59 ini. Berarti ini sama rumusnya kayak yang atasnya. Berarti unemployed 2577 dibagi 26,870. Ya kan? Berarti jadi 9,59%. Jangan lupa persennya. Terus yang H, ini yang 60,3 ini, LFPR, itu jadi, ini sesuai rumusnya aja. Jadi tinggal dikali antara labor force, dikali sih, dibagi ya, labor force sama adult population. Jadi 66,010 dibagi 109.000. Jangan lupa dikali 100, biar dia jadi persen. Ini 100 penting ya. Nah, kalau kalian nggak jadiin 100, ntar jadi 0,60 gitu. Dengan ini dia harus dalam bentuk persen. Nah, yang I juga sama rumusnya kayak atas.
dia naik yang 56,4 ini, berarti tinggal unemployed di sini. Unemployed. LF 39591 dibagi dengan 70.159 kali 100. Jadi sini 56,3. Ini nggak sialan gitu. Satu soal jawabnya ribet, tapi poinnya cuma 5. Jadi semangat ya. Nah, terus yang kedua, ini ditanyain seandainya terjadi kelebihan penawaran atau supply pada jumlah profesor di bidang ilmu ekonomi, maka sebaiknya universitas menurunkan gaji profesor. Nah, apakah yang akan disarankan oleh teori ekonomi standar dan teori upah efisien atau efficiency wage theory? Jadi ini kalian suruh jawab berdasarkan pertanyaan ini. Apakah sebaiknya universitas menurunkan gaji profesor berdasarkan teori ekonomi standar dan berdasarkan teori upah efisien? Jadi ntar jawabannya 2 berdasarkan 2 teori itu. Nah, kalau teori ekonomi standar ini kayak teori supply demand biasa. Kalau misal terdapat excess supply, maka ini dia jika universitas tertarik untuk memaksimalkan keuntungan dan menggunakan biaya, ini mereka harus mengurangi gaji sampai jumlah yang ditawarkan pekerja itu sama dengan jumlah yang diminta. Intinya ya, kalau teori ekonomi standar supply demand biasa, kalau jumlah yang ditawarkan, mereka harus mengurangi gaji biar tercapai equilibrium baru, ya gitu. Ya, kalau terdapat excess supply, value-nya itu akan semakin tidak berharga. Sehingga kalau value-nya nggak berharga, si harga atau si P-nya, yang dalam hal ini adalah si wage-nya, harga dalam tenaga kerja kan wage-nya, itu harga harus diturunkan. Kayak sesuaiin aja dengan teori ekonomi biasa yang ada di PS1. Nah, terus yang kedua, kalau misal apakah dia akan menurunkan gaji profesor kalau sesuai dengan teori upah efisien? Nah, berarti kalau kayak gitu, kalau berdasarkan teori upah efisien, justru universitas ini dia perlu menjaga tingkat gaji yang tinggi ketika dia terdapat excess supply. Kenapa? Kalau berdasarkan si efficiency wage theory ini, pemberian gaji yang tinggi itu bisa meningkatkan produktivitas pekerja. Jadi produktivitas ini bisa berarti ya logikanya kalau misal kalian sebagai pekerja dikasih duit yang lebih banyak, berarti ya itu bisa meningkatkan pertama happiness-nya, health-nya, terus habis itu ya intinya semua yang bisa berpengaruh terhadap produktivitas. Berarti ini gaji yang lebih tinggi meningkatkan produktivitas yang ujungnya nanti ya tetap bakal menguntungkan perusahaan meskipun dengan cost-nya itu juga bertambah. Jadi ada kayak semacam asumsi gitu sih, dengan asumsi kalau cost yang dikeluarkan untuk pemberian gaji yang lebih tinggi itu kurang dari profit yang didapatkan atau keuntungan yang didapatkan dari adanya peningkatan produktivitas. Tadi yang nggak usah nggak apa-apa. Jawabannya 2 ini. Nah, ada yang mau nanya sampai sini? Oke, ini kayak lagi banyak yang izin sholat nge-PC gue gitu. Dan memang ini gue sampai 18.30-an. Jadi ini gue lupa ngejelasin tata tertib. Better jelasin yang mana ya? Ini 6 gampang ya. Kayak kalian cukup menjelasin sesuai dengan teori. Jadi gue jelasin yang 7 aja. Ini intinya kalian justru jelasin kalau misal bank itu dia menerapkan frictional bank itu yang reserve ratio-nya itu kurang dari 100%, apakah dia dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar? Intinya gitu. Ini kayak bisa lihat di PPT aja langsung. Ini nggak pakai logika soalnya. Nah, yang penting itu di sini. Yang bertujuh ini grafik
Jadi kalian disuruh gambar grafik berdasarkan dua case ini. Yang pertama, ketika bank sentral meningkatkan JUB atau jumlah uang beredar. Nah, kalian disuruh nyari tahu berdasarkan grafik apakah yang terjadi pada JUB atau MS menilai permintaan uang atau MD nilai uang dan tingkat harga. Nah, jadi kalau bank sentral meningkatkan jumlah uang beredar, ini terserah melalui apa? Melalui OMO kayak menjual, ya biasanya OMO sih, menjual obligasi biasanya, atau market operation. Berarti bank di sini konsepnya adalah MS di sini adalah dia dinasti sempurna. Nah, dinasti sempurna ini karena dia cuma dipengaruhi dan hanya dipengaruhi oleh si bank itu sendiri, bank sentral. Jadi makanya dia bentuknya dinasti sempurna ini. Karena yang bisa mempengaruhi cuma bank sentral. Jadi kalau misalnya bank sentral meningkatkan jumlah yang beredar, maka MS-nya ya jelas ke kanan. Nah, quantity of money-nya bakal bertambah. Nah, karena ada pergeseran ini, MS1 ke MS2, dengan money demand, dengan emisi money demand-nya tetap, maka pergeseran ini akan menyebabkan nilai uangnya. Nilai uang itu value of money di sini, atau 1 per P, simbolnya, itu akan turun. Dari old value ke new value, ini sebenarnya 1 per P. 1 per P dan 1 per P star gitu lah, anggap aja. Sehingga di sini tingkat harga jadi meningkat. Simpelnya kayak gitu. Gitu aja cukup. Atau kalau kalian mau ngejelasin lebih lanjut juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau kalian jawab simpel kayak ini tetap kasih full nilai. Nah, yang kedua, kalau misal masyarakat di sini mutusin buat mengurangi permintaan uang, berarti mengurangi MD. Ya, berarti MD di sini definisinya adalah apakah masyarakat itu memutuskan untuk memegang lebih banyak uang atau lebih sedikit uang. Jadi kalau masyarakat memutuskan untuk gue mau megang uang yang lebih banyak sekarang, berarti MD-nya meningkat. Kalau dia memutuskan untuk nggak memegang uang lebih banyak, which is disimpan ke dalam bank, dalam bentuk saving atau saham dan sebagainya, maka berarti MD-nya akan turun. MD itu kayak gitu ya, logika gampangnya. Jadi kalau di sini masyarakat memutusin buat mengurangi pemegang uang, maka MD-nya, karena dia memutusin mengurangi pemegang uang, ya MD-nya akan turun dari MD1 ke MD2. Nah, penurunan MD itu akan menyebabkan penurunan value of money dari P1 ke P2. Tapi quantity of money-nya tetap. Karena yang bisa mempengaruhi quantity of money cuma bank sentral. Ini gitu. Jadi dengan ada MD turun, tingkat harga akan menjadi lebih tinggi dari P1 ke P2. Atau di sini maksudnya karena tingkat harga lebih tinggi, yang berarti itu maksudnya di sini value of money-nya lebih rendah. Gitu ya. Nah, sampai sini ada yang mau nanya? Secara keseluruhan dulu. Aman nggak? Oke. Ini gue tunggu semenit ya. Sebelum gue lanjut ke tata tertib. Kak, mau nanya sesuatu boleh nggak, Kak? Ya, Simpel aja sih. Ya, kan faktor yang buat produktivitas kan ada 4, Kak. Terus ada yang teknologi kan. Singkatannya kan A, Kak. A itu singkatan dari apa ya? itu technological knowledge. Iya, tapi maksudnya kayak apa gitu A. Kan kalau Oh. K kan kapital, H human, kalau N natural. Nah, jadi kalau technological knowledge itu sebenarnya itu agak ribet. Kemarin gue jelasin 10 menit waktu pertemuan ke berapa tuh? Ketiga ya. Kita buka PPT aja. Kalian. Nah, PPT.
lama aja. Oke, jadi intinya gue jelasin di sana aja. Jadi teknologi knowledge itu intinya adalah pemahaman masyarakat buat memproduksi suatu barang dan jasa. Jadi secara harfiahnya itu ada dua penjelasannya. Jadi apakah masyarakat itu punya teknologi yang lebih banyak, yang lebih bagus. Jadi bukan lebih banyak ya. Kalau lebih banyak itu artinya buatkah. Jadi kalau misal ada mesin nih, mesin untuk memproduksi barang. Nah, mesin yang banyak, yang lebih banyak itu masuk ke K. Jumlahnya itu masuk ke K. Tapi kalau terdapat peningkatan kualitas mesin yang dapat memproduksi output yang lebih banyak, jadi misal mesinnya tuh upgrade ke level yang lebih tinggi. Nah, itu namanya dia A, technological knowledge. Tapi A bukan cuma peningkatan kualitas dari barang kapital itu, tapi juga gimana caranya masyarakat itu bisa menggunakan barang itu dengan baik. Jadi kalau misal terdapat nih ada peningkatan kualitas mesinnya upgrade ke mesin B misalkan, dari mesin A ke mesin B lebih bagus, tapi nggak ada masyarakat yang bisa menggunakan barang itu. Nah, itu nggak ada tuh peningkatan teknologi knowledge. Nah, berarti ya tetap aja kayak nggak ada peningkatan produktivitas di negara tersebut. Gampangnya kayak gitu di A itu. Jadi ada dua penjelasan. Berarti kalau acknowledgement bisa kali ya Kak? Kenapa? Kepanjangan A-nya itu. Kenapa? Kan itu artinya kan pemahaman teknologi ya. Iya. Berarti A itu acknowledgement kali ya Kak? Iya. Mungkin Tapi kali ya. iya. Tapi bukan cuma itu doang. Jadi artinya itu ada dua gitu. Yang tadi ada kualitas, tambahan kualitas modal atau Sama kapital, pemahaman ya. dan ya sama pemahaman. Oke, thank you Kak. Ya. Oke, ada lagi? Oke, ini sambil kalau kalian mau nanya sambil mikir, ini sambil gue jelasin ya. Jadi ini tata tertibnya, ntar juga gue bakal share kok. Intinya ujiannya kan kalian Senin kan? Senin mulai jam 9 sampai 11.30. Nah, jadi di sini ntar gue bakal ngirim 855 5 menit sebelumnya, atau mungkin sebelumnya lagi, biar agak kalian bisa buka dulu soalnya gitu. 855. Nah, terus ini sebenarnya agak pisah gitu. Oke, sebelum mulai ujian, itu kalian harus harus ngirim surat pernyataan kejujuran akademik. Dan ini surat kejujurannya ada di sini. Ntar gue kirim juga dalam bentuk Word. Nah, intinya nanti kirimnya, ini surat pernyataan kejujuran harus dikirim sebelum ujian ya. Jadi dikirimnya hari Minggu. Maksimal pukul 9. Jadi kalian boleh ngirim ntar malam, boleh ngirim besok, terserah. Yang penting maksimal jam 9 malam. Ini dari DPI sendiri soalnya minta. Subjek email dan filenya kayak gini, surat kejujuran, nama NPM. Kirimnya ke sini ya, ke email Prodi dan ke email gue. Jangan sampai salah ya. Ini Prodi S1 IEUTS, yang punya gue Utamonor 12. Nah, terus ini peraturan buat ujiannya, ini hari Seninnya. Jadi buat ujiannya harus tulis tangan di kertas dan di scan, jangan difoto ya. Kalau difoto, gue pengalaman banget kemarin yang kayak ngaca itu beberapa anak difoto doang dan bener gelap gitu. Nah, dan kalau bisa dalam satu file, dikirimnya pakai email yang disepakati di poin 3, berarti ini. Berarti kalian ngirimnya ke dua email ini lagi. Subjek email dan filenya UTSP2, nama NPM. Nah, terus di sini jangan lupa juga kalau bisa emailnya jangan pakai email UI ya. Karena kasus tahun lalu banyak banget mahasiswa yang nggak masuk itu. Antara nggak masuk atau masuk ke email gue itu telat. Itu kasus banget aja kemarin tuh. Kalau bisa jangan email UI ya, karena
banyak errornya gitu kalau email UI. Nah, apa lagi? Ini yang penting. Jadi kalian buat ngirim emailnya itu nanti ada dua. Yang pertama jawaban UTS-nya dalam PDF. Yang kedua itu screenshot yang udah di attach. Jadi screenshot attach ini kalian udah attach jawaban UTS-nya kan. Nah, kalian screenshot tuh si attach-nya itu, si email yang udah di attach. Terus kalian masukin ke dalam email, dilampirin juga screenshot-nya itu yang udah di attach. Habis itu kalau udah tuh kalian kirim, send. Habis itu masukkan ke dalam kolom send kalian. Nah, kalian kirim lagi screenshot-nya yang udah di-submit itu. Kirimnya udah di-submit, screenshot-nya udah di-submit ke PC gue aja, ke lain. Gitu ya. Dan ini paling lambatnya 11.45. Jadi kalian udah 15 menit buat ngirim jawabannya, buat ngefoto dan lain sebagainya. Ya, gitu. Ada yang mau nanyain? Kamu naik, sorry itu harus pakai pulpen ya Kak? Iya, jangan pakai pensil ya. Oke, makasih Kak. Yuk. Kertasnya bebas, kalian boleh folio, boleh HVS. Kak, kalau catatan digital itu bisa nggak, Kak? Kayak maksudnya nulis di tablet atau iPad gitu. Jangan ya. Karena ini bukan gue yang ngasih peraturan. Ini dia ngomongnya tulisan tangan di atas kertas gitu. Jangan pakai tablet. Jangan pakai digital kalau bisa. Dari DPE langsung soalnya. Oke, Kak. Ya. Ada lagi? Oh iya, mungkin kayak tips. Ya, intinya kalian biar lebih cepat, kalian bisa tuh dari sekarang nyiapin draftnya. Jadi kalian nulis email Prodi dan email gua. Udah, habis itu pakai ditulis subjek emailnya, itu kalian simpan. Jadi besok tinggal masukin file UTS dan screenshot yang udah di attach gitu dong. Jadi lebih gampang gitu. Gue setiap UTS kemarin kayak gitu. Lebih enak aja. Kayak bisa ngehemat 5 menit gitu. Oke, ada lagi? Oke, gue tunggu semenit ya. Aman kayaknya Kak. Oke. Kayak kalau gitu, ini ntar gue kirim ya PDF-nya. Dan ini ntar gue kirim dalam Word biar kalian bisa kayak gampang gitu kopasnya. Oke. Nih, sorry, ini tulisan tangan ya. Jadi kalian harus tulis tangan. Sorry ya, ini aslinya tuh yang ngurus nggak bisa asdos itu. Tapi jadi makanya gue kayak nggak punya kuasa lebih. Jadi menurut aja sama si tata tertibnya ini. Kak, kalau Jadi, kelasnya Pak Robert itu ada yang ngasih soal-soal gitu nggak Kak? soal-soal apa? Soal latihan. Iya Kak, soal latihan. Biasanya kan dia ngasih soal yang mirip-mirip gitu Kak.
ntar gue tanyain lagi ya kasusnya Robert. Karena emang ya sih biasanya kadang dikasih latihan gitu. Tapi tahun lalu nggak. Gitu lah. Benar gue tanya. Makasih Kak. Oke, kalau nggak ada lagi, apa ya? Udah kan ya topik. Stop deh. Jadi ini ntar, ini gue bakal lumayan fast respon gitu sampai hari Senin jam berapapun. Karena gue biasanya kayak bangun sampai jam 4-an gitu. Jadi kalau kalian mau nanya malam-malam gitu juga nggak apa-apa. Dan oke, itu adalah UTS-nya. Dan sorry ya kalau misalnya masih banyak cacatnya di sini. Gue stop ya recording. Makasih banyak Kak. Yuk. Makasih Kak.